Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Balikan Ken. Akhir pekan ini kami ketengahkan topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dan telah hadir narasumber PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng, Bapak Aibtu Nyoman Supriawan. Selamat pagi Pak Nyoman. Ini panggilannya Pak Nyoman? Pak Nyoman, Bu. Ya, tepat sekali ya, Pak, betul, ya Bu. pas ya. Apa kabar untuk hari ini Pak Nyoman? Kabar baik-baik Ibu. Luar biasa. Ya. Aktivitas biasa, kegiatan rutin. Untuk lalu lintas adalah kegiatan rutin, melaksanakan kegiatan-kegiatan penjagaan, pengaturan lalu lintas, dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan di tempat-tempat daya tarik wisata. Kalau di saat hari libur, Sabtu maupun Minggu, kita laksanakan kegiatan pengaturan untuk
kelancaran dan keselamatan lalu lintas Bu di jalan. Nggih, Nggih. karena dengan keselamatan di jalan raya itu bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah Nggih, ya Pak betul, ya. Bu. Ini Nggih. tetap menjadi tanggung Tanggung jawab jawab bersama bersama, ya. sebagai pengguna jalan gitu Sebagai ya Pak pengguna Nyoman jalan, ya. ya, betul. Di tengah meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat. Ya. Jadi kesadaran berlalu lintas ini menjadi hal yang sangat penting Ya. untuk terus ditanamkan begitu Ya, ya. betul, Bu. Mulai dari memakai helm standar, menggunakan sabuk pengaman, mematuhi rambu lalu lintas, Ya. hingga tidak menggunakan ponsel saat Iya, berkendara berkendara. merupakan langkah sederhana yang menyelamatkan nyawa begitu Ya, Pak ya. ya, betul, Dan Ibu. memang masih banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian dan Ya. kurangnya disiplin di jalan. Baik, terkait topik Pak Nyoman, mungkin bagaimana kondisi ya, ini yang pertama, kondisi kesadaran masyarakat Buleleng dalam berlalu lintas saat ini. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi dalam topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama, mungkin perkenalkan saya Aibtu Nyoman Supriawan, jabatan sebagai PS Kanit Kamsel, Satlantas Polres Buleleng, Kepala Unit Keselamatan Lalu Lintas. Jadi tugas pokok kami dari unit Kamsel adalah yang pertama adalah memberikan edukasi, salah satunya memberikan pembinaan, memberikan penyuluhan, sosialisasi terhadap pelajar, komunitas pengendara maupun masyarakat umum. Di samping itu juga kita juga selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Salah satunya adalah Dinas Perhubungan menyangkut sarana dan prasarana di jalan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Yang ketiga, kita juga merencanakan dan mengkaji sarana dan prasarana sehingga bisa mampu untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Baik untuk kondisi di wilayah Buleleng dalam hal ini yang semakin hari adalah semakin kompleks, giat masyarakat semakin meningkat, volume kendaraan juga semakin bertambah. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas selalu mengingatkan kepada pengendara, pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu menggunakan helm standar, tidak melawan arus lalu lintas, tidak menggunakan ponsel pada saat berkendara. Jadi kami menghimbau juga kepada pengendara agar selalu melengkapi surat-surat kendaraan, selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut di jalan dan ugal-ugalan. Prioritas kita juga sampaikan kepada masyarakat umum maupun dengan pelajar. Kita juga selalu melaksanakan kegiatan edukatif, selalu melakukan sosialisasi, mendatangi sekolah-sekolah untuk pengenalan rambu-rambu dan tertib berlalu lintas. Iya. Gitu, ya, Baik, betul. ini pelanggaran apa yang paling sering ditemukan Satlantas di lapangan Pak? Untuk di lapangan, artinya secara kasat mata memang ada sebagian pengendara kendaraan mungkin khususnya pelajar, artinya yang belum masih memahami etika berlalu lintas, tidak menggunakan helm. Petugas selalu menghimbau ditempatkan personil di masing-masing tempat keramaian, terus fokus pada di tempat-tempat yang sering ada pelanggaran ditempatkan. Kita selalu menghimbau memberikan teguran tertulis apabila menemukan kasat mata pelanggaran. Contohnya tidak menggunakan helm pada pelajar. Gitu. Okay. Baik, ini faktor apa kira-kira yang paling sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas Pak? Faktor-faktor kecelakaan banyak, terdiri dari ada faktor yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia itu faktor pengendara, artinya karena kelalaian, karena melanggar, karena mungkin posisi dalam keadaan mabuk, akhirnya bisa mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan karena diakibatkan karena tidak menggunakan lampu utama. Terus karena mungkin karena kendaraannya remnya belum, itu fatal terjadi kecelakaan. Yang ketiga adalah faktor jalan.
Faktor jalan kita sering berkoordinasi dengan pihak terkait, instansi terkait tentang jalan, karena mungkin pengaruh jalan yang berlubang rawan terjadi kecelakaan. Yang keempat adalah faktor alam. Faktor alam sangat berpengaruh karena pengaruh cuaca, hujan lebat, tanah longsor, itu juga rawan terjadi kecelakaan. Nggih. Apakah kalangan usia tertentu ini mendominasi pelanggaran lalu lintas, Pak? Untuk usia, saya rasa mungkin sangat didominasi oleh pelajar, karena mereka masih belum memahami tentang etika tertib berlalu lintas. Di situ makanya kami melaksanakan program datang ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pendidikan edukatif, penyuluhan, pengenalan rambu lalu lintas dan tertib berlalu lintas. Utama yang kita sampaikan adalah tetap selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia, karena banyak mungkin pelajar-pelajar yang di bawah umur ingin menggunakan helm, ugal-ugalan di jalan. Jadi kita selalu hadir di sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan edukatif itu. Nah, ini seberapa penting penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan bagi keselamatan pengendara, Pak? Untuk kelengkapan menggunakan helm standar nasional Indonesia memang sangat penting untuk mencegah terjadi fatalitas pada saat terjadi kecelakaan. Kalau tidak menggunakan helm, terjadi kecelakaan berbenturan dengan jalan, itu fatal sekali, terjadi kecelakaan, luka yang sangat berat, bahkan sampai meninggal dunia, Ibu. Baik ya. Ini memang kesadaran berlalu lintas itu juga mencerminkan sikap kita, Pak ya. Saling menghargai antar pengguna jalan, baik pengendara motor, mobil, pesepeda maupun pejalan kaki, begitu ya, Pak ya. Membangun budaya tertib berlalu lintas memang perlu dimulai dari diri sendiri. Dan lingkungan terdekat, begitu ya, edukasi sejak dini, keteladanan, serta kepedulian terhadap keselamatan. Ini dapat menjadi kunci terciptanya jalan raya yang aman, nyaman dan juga nyaman, begitu ya, bagi semua ya, Pak ya. Karena pada akhirnya tujuan utama berkendara bukan soal cepat sampai, tetapi bisa tiba dengan selamat, gitu ya, Pak ya. Nah, untuk upaya, Pak, yang dilakukan Satlantas Polres Buleleng untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti apa, Pak? Tips dan triknya, atau mungkin setiap akhir pekan menyambangi masyarakat, memberikan edukasi sosialisasi ke sekolah-sekolah, gitu ya. Bagaimana, Pak? Untuk tips-tips yang untuk berkeselamatan lalu lintas, mungkin yang pertama adalah mungkin sadar, Bu. Sadar artinya mematuhi, tahu aturan-aturan lalu lintas. Terus yang kedua adalah sabar. Sabar artinya itu menahan emosi, jangan sampai karena keburu-buru di jalan, di perempatan sampai melanggar rambu lalu lintas. Jadi kita harus menahan emosi. Yang ketiga adalah mengutamakan selamat. Jadi untuk kami dari Satlantas, khususnya unit Kamsel, program-program yang kita lakukan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah, dari komunitas pengendara, contohnya komunitas ojol. Kita sering melaksanakan kegiatan sosialisasi, kegiatan pengenalan rambu-rambu lalu lintas, etika bertertib lalu lintas, dan lainnya, Ibu. Baik, tadi Pak Kanit menyampaikan bahwasannya kalangan usia yang mendominasi pelanggaran lalu lintas itu lebih banyak ke pelajar atau generasi muda. Nah, ini seperti apa pendekatannya dari Satlantas Polres Buleleng atau menyikapi kondisi tersebut, Bapak? Menyikapi kondisi tersebut, kita melakukan pemahaman khususnya kepada pelajar, karena mengendarai sepeda motor minimal harus memiliki SIM. Memiliki SIM itu persyaratan yang utama adalah harus berumur 17 tahun. Kadang-kadang kita melihat juga di lapangan, kadang-kadang melihat pelajar yang di bawah umur menggunakan sepeda motor. Nah, itulah kita selalu memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pelajar agar tidak menggunakan kendaraan bermotor kalau di bawah umur. Kalau sudah memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor 17 tahun, silakan, persyaratan utama harus memiliki SIM 17 tahun, SIM C dan SIM A gitu.
Baik, ini berarti penting sekali Pak ya peran keluarga dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas khususnya bagi generasi muda Iya, saat betul, Bu. ini Iya, dan iya. juga kalangan pelajar Pak Iya, ya. iya, betul. Minimal harus punya SIM terlebih dahulu. Iya, iya. Supaya lebih disiplin Pak Iya, ya nanti di disiplin, iya, betul. jalan raya ya Iya. Pak ya. Nah, media sosial apakah bisa dikatakan efektif Bapak digunakan untuk kampanye keselamatan berkendara? Iya. Media sosial sangat penting Ibu. Kami juga sering mensosialisasikan kampanye tertib berlalu lintas melalui media sosial. Ada operatornya dari Instagram, Facebook, Twitter. Kami selalu mengupload tentang kampanye tertib berlalu lintas. Jadi seluruh elemen masyarakat adalah bagian supaya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas Ibu. Oke, wah luar biasa ya pemaparan dari narasumber pendengar karena memang ini dibutuhkan kesadaran dan mari kita bersama meningkatkan kesadaran berlalu lintas begitu ya Pak ya demi keselamatan bersama sebab satu tindakan disiplin di jalan itu bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang ya Pak betul, Kanit ya. iya. Oke, kita juga memberikan kesempatan untuk Anda pendengar beratensi berpartisipasi dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken akhir pekan ini terkait topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama narasumber PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Bapak Aibtu Nyoman Supriyawan ya. Sembari menantikan atensi pendengar Pak Kanit, mohon izin kita jeda sejenak. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal Informasi dan Inspirasi. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman. Interaktif Hai Balikan Ken untuk akhir pekan ini terkait topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama masih menemani ruang dengar Anda pendengar bersama narasumber PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Bapak Aibtu Nyoman Supriyawan. Kita masih memberikan kesempatan untuk Anda beratensi ataupun berpartisipasi di 24644 dan juga WA Call Pro 1 ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Kanit bahwasannya meningkatkan kesadaran berlalu lintas itu
bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang membangun kepedulian terhadap keselamatan bersama. Kita sapa atensi pendengar, mohon izin Pak Kanit, ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Mbak Ayu Sundari dari Singaraja. Iya, benar sekali. Silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan? Iya. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Kanit. Ya, Om Swastiastu Pak. Mas Buleleng ya dari Iya, Pak Sudarsana, mohon maaf ini kok sepertinya terputus-putus nggih. Mohon izin, mohon maaf, bisa mencari posisi yang baik Bapak supaya komunikasinya tidak terganggu bersama narasumber. Dicoba lagi Bapak. Sudah. Nggih, sudah. Silakan Pak. Nggih, Swastiastu Pak Sudarsana, silakan Pak. Di RRI Singaraja, sesuai dengan topik tadi, yaitu meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Ini sangat penting sekali, di mana melihat masih banyak terjadi pelanggaran berlalu lintas. Itu tidak mudah lakukan. Ini sangat penting, dan seperti tadi, lantas sudah melakukan kegiatan sosialisasi sekolah-sekolah itu terus ditingkatkan, di mana terjadinya laka lantas kan banyak hal ya, karena pelanggaran kami lihat sering terjadi pelanggaran di lampu merah, dan ini tidak remaja saja dan tidak anak-anak, orang dewasa juga melakukan pelanggaran. Ini perlu dan dijaga di setiap lampu merah. Pelanggaran lah sehingga terjadi kecelakaan dan juga sangat membahayakan. Tentunya harapan kami tidak diserahkan pada polisi saja, dari pihak keluarga dan juga ikut bertanggung jawab dalam melakukan edukasi pendidikan pada anak-anak kita, berikan pemahaman. Dan kami, apakah langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan terkait dengan kesadaran berlalu lintas di masyarakat? Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak ini, kesadaran masyarakat, anak-anak dapat meningkat, dapat mengurangi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana atas atensinya. Ini Ki bagus sekali ya harapannya, mewakili masyarakat Buleleng lainnya dari Pak Nyoman Sudarsana. Dan memang yang namanya membangun disiplin berlalu lintas ini agar menjadi budaya itu sepertinya butuh proses atau bagaimana ya Pak Kanit ya. Bukan karena takut ditilang ya, tapi memang tantangan terbesar ini juga dari para petugas yang ada di lapangan ya Pak ya. Tadi juga Pak Sudarsana menyampaikan masih sering ditemukan, masih sering terjadi pelanggaran berlalu lintas, dan ada apresiasi positif juga dari Pak Sudarsana bahwasannya Satlantas Polres Buleleng sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan ini perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak juga pelanggaran berlalu lintas. Ini tidak saja remaja atau anak-anak, ada juga dewasa, para orang tua ya. Perlu juga tim penjaga di seputaran traffic light atau lampu merah ya Pak Kanit ya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, ini kesadaran berlalu lintas di masyarakat memang bukan saja peran dari Satlantas Polres Buleleng. Nah, ini seperti apa membangun disiplin berlalu lintas ya Pak Kanit ya? Apakah perlu sikap disiplin saat berkendara dengan mempunyai cermin budaya tertib dan rasa hormat kepada sesama pengguna jalan?
bagaimana kita bisa berkendara secara aman dan bijak, ikut menciptakan lingkungan lalu lintas yang nyaman, tertib, dan minim resiko kecelakaan gitu ya Pak Kanit ya. Silakan apresiasinya Pak Kanit. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Nyoman Sudarsana. Karena pertanyaannya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan di perempatan traffic light khususnya. Terus apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas? Baik, dari kami bisa jelaskan. Yang pertama, tugas kami yang tadi saya sampaikan awalnya adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum, kepada komunitas pengendara, kepada pelajar. Itu salah satunya untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Yang kedua, di lapangan memang sering kita temukan ada banyak pengendara yang mungkin melanggar lampu lalu lintas. Kami juga bisa informasikan kepada masyarakat umum dalam hal penegakan hukum. Kami dalam hal ini adalah penegakan hukum tilang. Tilang, ada tilang statis, ada tilang mobile, dan tilang melalui handheld. Tilang statis itu artinya penegakan hukum melalui kamera yang kita bisa lihat di perempatan dekat Pantai Penimbangan. Di sana dikategorikan adalah tilang statis melalui ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi di sana setelah disiapkan kamera atau CCTV yang merekam, yang memotret pelanggaran yang terjadi, sehingga dari hasil rekaman itu yang dianggap pengguna jalan telah melanggar lampu rambu lintas, tidak menggunakan helm, terus menggunakan ponsel pada saat berkendara, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan TNKB. Jadi di sana akan direkam, dipotret, dan akan dikirimkan ke kantor database. Di sana nanti akan diberikan berupa surat konfirmasi bahwa telah terjadi pelanggaran kepada pemilik kendaraan. Setelah itu baru nanti akan dengan sanksi yang diberikan berupa denda, dengan denda yang ditetapkan kapan akan dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan nanti akan terjadi pemblokiran terhadap registrasi kendaraan tersebut. Terus yang kedua adalah kita memperkenalkan tilang mobile, artinya kamera yang disiapkan di kendaraan masing-masing petugas yang melaksanakan kegiatan patroli. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar memang harus tertib berlalu lintas. Selalu gunakan helm depan maupun helm belakang. Gunakan kelengkapan kendaraan, spion maupun TNKB. Karena kegiatan patroli ini sekarang sudah berzaman digitalisasi, penegakan hukum melalui proses digital. Jadi terus yang ketiga untuk penggunaan tilang itu kami memperkenalkan handheld. Handheld petugas menggunakan smartphone merekam dan memotret kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Biasanya petugas ditempatkan di posisi tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran. Di sana petugas selalu memotret dan merekam pengendara yang tidak lengkap kendaraan atau tidak menggunakan helm. Sama sistemnya seperti itu, setelah dipotret, direkam, diverifikasi, dikirim ke database, nanti akan diberikan surat konfirmasi. Jadi sangat meminimalisir terjadi sentuhan kepada petugas. Jadi sistem digital seperti itulah saya harapkan kepada masyarakat umum di jalan pada saat mengendarai sepeda motor, kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 menggunakan safety belt agar selalu tertib, selalu ingat di depan itu ada namanya kamera CCTV ETLE statis yang contohnya di dekat Pantai Penimbangan itu, Bu. Iya. Dan
pengawasan terhadap penggunaan knalpot brong serta balap liar bagaimana Pak sejauh ini? Jadi perlu saya sampaikan untuk knalpot brong. Jadi kita sudah sering melakukan koordinasi ke tempat-tempat bengkel. Biasa kita laksanakan koordinasi komunikasi agar penjualan knalpot brong agar tidak diberikan kepada pengendara. Kadang-kadang lebih banyak penggunaan knalpot brong itu dilakukan oleh komunitas-komunitas memang di bawah umur ataupun pelajar. Kita ataupun kalau memang ditemukan kasat mata menggunakan knalpot brong, penindakan awal itu adalah kita lakukan penindakan berupa teguran tertulis ataupun penyitaan knalpot brong. Memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan knalpot brong karena mengganggu kebisingan, mengganggu orang banyak, mengganggu orang sakit, anak-anak. Karena dengan suara yang sangat bising. Terus untuk knalpot brong, penindakannya kita dokumentasikan ada beberapa banyak knalpot brong yang kita sita, Bu. Ya, kita sita, nanti akan diadakan berita acara penyitaan ataupun pemusnahan knalpot brong. Gitu. Oke. Nah, apa dampak pelanggaran kecil Pak Kanit yang sering dianggap sepele oleh masyarakat? Dampak sepele yang dilakukan oleh masyarakat itu memang kurangnya kesadaran dan mematuhi aturan lalu lintas. Ada yang sudah terpasang rambu lalu lintas karena tidak adanya tidak adanya kesabaran menerobos lampu lalu lintas sehingga fatal terjadi kecelakaan lalu lintas. Makanya kami himbau kepada masyarakat umum, semua pengendara jalan, komunitas ojol, pengendara angkutan umum, kami harapkan tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Baik ya. Nah, bagaimana cara menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekitar kira-kira Pak Kanit? Tadi kan Bapak sampaikan tuh. Ya, gimana Pak? Untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, memang salah satunya adalah kesadaran dari diri sendiri. Kita memberikan contoh yang baik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Salah satunya mungkin program-program yang kita laksanakan adalah secara kasat mata minimal lah menggunakan helm standar nasional Indonesia, helm depan maupun helm belakang, baik pengemudi maupun penumpangnya. Tetap menggunakan helm, cek keselamatan, cek kelengkapan kendaraan, cek lampu-lampu utama, cek rem, cek ban, cek spion, dan kesiapan diri sendiri. Itu langkah sederhana Pak ya? Iya, langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini ya untuk mendukung keselamatan bersama ya Pak Kanit ya. Baik, Pak Kanit, apakah ada pesan khusus ya Pak Kanit kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya? Mungkin kami dari unit Kamsel selalu berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng, komunitas-komunitas yang ada, komunitas ojol, pengendara kendaraan, baik angkutan barang maupun angkutan umum, agar tetap menjaga etika berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap sadar dan selamat, serta tidak melanggar aturan lalu lintas di jalan. Kalau di perempatan jalan, dimohon tetap selalu bersabar. Kalau belok kiri mengikuti isyarat lampu, berarti harus patuhi lampu lalu lintas. Harapan dari Satlantas Polres Buleleng sendiri terhadap budaya berlalu lintas di Buleleng ke depan seperti apa Pak? Harapan kami dari unit Satlantas Polres Buleleng kepada masyarakat agar selalu membantu kami untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sampaikan pesan-pesan lalu lintas kepada seluruh elemen masyarakat sehingga bisa menjaga ketertiban, keselamatan lalu lintas di jalan, risiko kecelakaan agak berkurang, diminimalisir, dan pelanggaran juga diminimalisir. Iya.
Dan karena sejatinya Pak Kanit maupun juga pendengar, keselamatan adalah prioritas utama ya dalam setiap perjalanan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bisa pulang ke rumah dengan selamat dan berkumpul kembali bersama orang-orang tercinta ya Pak Kanit ya. Jadi mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya demi keselamatan bersama. Ya, demikian untuk dialog interaktif saya balikan Bapak. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Aibtu Nyoman Supriawan, ini selaku PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng. Sudah sharing-sharing bersama pendengar Pro 1 terkait topik meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama ya. Apapun yang disampaikan narasumber pendengar ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan memang meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Ingat, bukan hanya tentang mematuhi aturan ya, tetapi juga tentang membangun kepedulian terhadap keselamatan bersama. Selamat bertugas kembali Pak Kanit dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu Bu. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai balikan untuk edisi hari ini akhir pekan, tepatnya Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat.